Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Dayah Darul Munawarah Kutakrung. Lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Munawarah yang berlokasi di Desa Kutakrung, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Lembaga ini didirikan pada tahun 1964 yang diasuh oleh Tunku Haji Usman bin Ali atau masyarakat Aceh kerap menyapanya dengan sebutan Abu Kutakrung. Semenjak pesantren Darul Munawarah ini berdiri, lembaga ini senantiasa meneguhkan metode pendidikan dengan berlandasan kitab-kitab kuning. Dan pesantren ini telah banyak melahirkan para ulama yang berhasil menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan wajah Islam yang wasatiyah, damai dan menjadi rahmat bagi semesta. Lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Munawarah hingga saat ini masih terus mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya yang memiliki orientasi melahirkan ahli-ahli di dalam bidang ilmu agama yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Hingga saat ini, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Munawarah terus bertambah dengan pesat dengan angka yang hampir mencapai 6.000 orang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun visi dan misi pesantren Darul Munawarah. Visi pesantren Darul Munawarah yang pertama, menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu, amal dan akhlak yang mulia dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjadi lembaga pendidikan Islam yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengembangkan kehidupan yang disinari oleh ajaran Islam dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, menjadi lembaga pendidikan Islam yang alternatif di dalam pembinaan generasi muda dan umat Islam. Misi atau tujuan pesantren Darul Munawarah. Yang pertama, membina dan mengantarkan generasi muda Islam atau santri agar memiliki keimanan yang kuat dan tangguh, berilmu tinggi, serta berkepribadian yang baik dan mulia atau berakhlakul karimah. Yang kedua, memberikan keteladanan di dalam kehidupan atas dasar nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, membekali santri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menghadapi atau mengatasi perkembangan global. Mutu guru dan murid Pondok Pesantren Darul Munawarah. Mutu guru, sabar, ulet dalam mendidik, tawadhu dalam berkata, bagus dalam berakhlak. Sedangkan mutu murid, cerdik akal, cepat dan tepat dalam pemahaman, bersikap penuh dengan adab. Pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Munawarah. Selain pendidikan non-formal atau kurikulum salafiyah, di Pondok Pesantren Darul Munawarah juga terdapat pendidikan formal yang juga fokus pada kajian kitab turas dengan jenjang sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Tsanawiyah Darul Munawarah. Satuan Pendidikan Muadalah adalah pendidikan kesetaraan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah berjalan semenjak tahun 2008. Yang kedua, Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Aliyah Darul Munawarah. Dengan perpanjangan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 2791 tahun 2017, Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Aliyah juga masih berjalan hingga sekarang. Dengan kata lain, pesantren Darul Munawarah menjalankan pendidikan formal juga fokus pada kajian kitab turas secara berjenjang, yaitu Wusta dan Ulia. Yang ketiga, jenjang Mahat Ali, Takasus Tafsir dan Ilmu Tafsir, konsentrasi Ayatul Ahkam. Mahat Ali adalah pendidikan tinggi keagamaan Islam ala pondok pesantren yang memiliki kesetaraan dengan perguruan tinggi agama Islam, yang menyelenggarakan pendidikan akademik di dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning, yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Pada tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan izin operasional Mahat Ali melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3844 tahun 2017. Yang keempat, Lajnah Tahfidzul Quran atau LTQ. Tidak hanya di dalam bidang mengkaji kitab kuning, Dayah Darul Munawarah untuk meningkatkan kualitas para santrinya juga dilengkapi dengan Lajnah Tahfidzul Quran atau LTQ. Lajnah Tahfidzul Quran diresmikan sejak tahun 2022. Selain meningkatkan minat para santri dan dewan guru untuk menghafal Al-Quran, juga untuk mengimbangi perkembangan zaman dengan filsuf-filsuf Al-Quran melalui tafsirnya.
Adapun pengurus harian Pondok Pesantren Darul Munawarah diantaranya terdiri dari bidang sekretariat sebagai pusat informasi pesantren dan tempat pendaftaran santri baru. Kemudian bidang pendidikan yang mengatur kegiatan belajar mengajar para santri dan dewan guru. Selanjutnya bidang keamanan, menertibkan dan menindaklanjuti para santri yang melanggar aturan. Bidang kebersihan, mengontrol dan menjaga keindahan lingkungan pesantren. Bidang ibadah, bertugas menertibkan jamaah para santri dan terkait hal ibadah lainnya. Selanjutnya humas. Bidang humas atau hubungan masyarakat merupakan bidang yang menangani terkait hal yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian Bank Santri Darul Munawarah atau BSM. Sesuai dengan namanya, diperuntukkan bagi santri dan dewan guru yang ingin menabung dan untuk menjaga keamanan uang santri. PLN dan PDAM. PLN dan PDAM adalah bidang yang menjaga kestabilan listrik dan kecukupan air di pesantren. Lajnah Bahsul Masail atau LBM. Lajnah Bahsul Masail adalah bidang yang melakukan penelitian dan pengembangan hukum Islam atau memecahkan berbagai problema hukum yang masih samar. Kesehatan atau Bokestren. Bidang kesehatan bertugas untuk menyediakan obat-obatan dan bertugas untuk merawat santri yang sakit. Selanjutnya Media Center Darul Munawarah atau MCDM. Media Center Darul Munawarah bertugas mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap acara yang diadakan di pesantren. Ketertiban asrama, bertugas menertibkan para santri agar tidak tidur di sembarang asrama ataupun tempat yang tidak ditetapkan. Selanjutnya catering. Catering Darul Munawarah adalah bidang yang bertugas untuk menyediakan makan sehari-hari para santri. Lajnah Tahfidzul Quran. Lajnah Tahfidzul Quran adalah tempat para santri menghafal Al-Quran dengan adanya dedikasi khusus dari pembina yang berwawasan tinggi. Bidang alumni. Bidang alumni adalah pusat pendataan dan informasi para alumni pesantren dari masa ke masa, membentuk pengurus alumni pusat dan daerah, melaksanakan kegiatan majelis taklim di setiap desa dalam kecamatan. Ikatan Rabitah Alumni Darul Munawarah atau IRADA. Ikatan Alumni Darul Munawarah adalah sebagai wujud kekompakan dan menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi antar alumni sebagai pengembangan terhadap semua alumni di dalam bentuk kebersamaan yang harmonis dan saling berpartisipasi dalam pembangunan daerah masing-masing. Adapun fasilitas Pondok Pesantren Darul Munawarah. Setelah mengenal berbagai departemen atau bidang yang ada di Pesantren Darul Munawarah, mari kita mengeksplor berbagai fasilitas yang ada di Pesantren Darul Munawarah. Yang pertama, Kantor Pusat Pesantren Darul Munawarah. Kantor Pusat Pesantren Darul Munawarah merupakan pusat pelayanan pendaftaran santri baru dan tempat kumpulan data pesantren. Yang kedua, Aula Syafi'i. Aula Syafi'i merupakan gedung serbaguna yang digunakan untuk rapat dan biasanya digunakan untuk acara-acara formal pesantren. Kemudian gedung alumni. Gedung alumni untuk penginapan para alumni yang singgah di pesantren dan penginapan wali santri yang datang dari daerah yang jauh dan juga sebagai tempat penginapan para tamu. Yang keempat, Mubarak Cafe Darul Munawarah. Mubarak Cafe Darul Munawarah yang menyediakan berbagai makanan dan minuman dan juga sebagai tempat duduk para wali santri yang bertamu. Yang kelima, Market Darul Munawarah. Market Darul Munawarah untuk memenuhi kebutuhan para santri. Yang keenam, Kantor Pusat Kampus Mahat Ali sebagai pusat informasi yang terkait dengan Mahat Ali Darul Munawarah. Yang ketujuh, Lajnah Tahfidzul Quran atau LTQ sebagai pembelajaran Al-Quran yang mengasah kemampuan menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, Bank Santri Darul Munawarah atau BSM. Bank Santri Darul Munawarah diluncurkan oleh Lembaga Pendidikan Dayah Darul Munawarah pada 5 Maret 2020 dan meluncurkan aplikasi Mobile Banking Dayah atau MBD pada 14 November 2021. Yang kesembilan, Sistem Informasi Manajemen Dayah atau SIMDM untuk pengelolaan administrasi umum Dayah. Yang terakhir atau yang ke-10, Kartu Santri Digital yang terkoneksi dengan Bank Santri sehingga bisa digunakan untuk pembayaran SPP santri, belanja, dan administrasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi akun resmi Pondok Pesantren Darul Munawarah.